adik-adik, saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pakuan. Dan hari ini, Senin 4 Desember 2023 akan melaksanakan uji kinerja pada praktik pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 5 tema 5 subtema 1 pembelajaran 2 di unit kerja saya SD Negeri Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh pemimpin kedua kelas. Pemimpin kelas silakan berdoa. Perhatian, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik, Selamat pagi, apa kabar semua? baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukku, selamat pagi, apa kabar semua? Baik, sehat, semangat, tampan, ceria, luar biasa. Terima kasih sudah semangat dan Ibu akan mengecek kehadiran dari setiap kelompok. Boleh? Kelompok 1 Riani? Semua hadir, Bu. Bagus. Kelompok 2? Hadir semua, Bu. Bagus. Kelompok 3? Semua hadir, Bu. Bagus. Kelompok 4? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Kelompok 5? Semua hadir, Bu. Alhamdulillah semua pada hari ini bisa mengikuti pembelajaran dan mudah-mudahan selalu sehat agar bisa mengikuti pembelajaran ini ya. Indonesia tanah air mereka, pusaka abadi dan jaya. Berbakti, puja-puja bangsa. Ayo, siapa yang mau bercerita? Adakah kalian di rumah memelihara hewan? Oh, banyak sekali ya. Coba Palen, memelihara apa Palen? Kucing. Mas Udin? Burung. Mama Isra? Ikan kecil yang baru, Ikan-ikan kecil. Ikan. ayam, Ayam. Dan Arya? Bebek. Bilkis? Kelinci. Suka diberi makan tidak? suka. Ya, jangan lupa diberi minumnya juga, diberi tempat tinggal, dan ketika sakit, hewan pun harus kita rawat ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajarannya di mana kalian jika sudah mengamati tayangan video tentang teks non-fiksi, maka kalian dapat menguraikan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi dengan benar. Dan jika sudah melakukan pengamatan pengumpulan informasi, kalian juga bisa membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Nah, anak-anak di sini coba perhatikan ya. Apa yang kalian lihat pada gambar? Baik, Nadira? Sapi dan harimau. Benar sekali. Ini adalah gambar sapi dan harimau. Apa makanan dari
dari burung tersebut? Silakan, Dara. Sapi memakan rumput atau tumbuhan, sedangkan harimau memakan. Benar sekali, sapi itu memakan hewan sapi itu memakan rumput atau tumbuhan dan harimau memakan daging. Baik, selanjutnya silakan perhatikan video pembelajaran di depan. Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada, realita tanpa unsur mengada-ada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Teks non-fiksi sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik, contohnya skripsi atau tesis. Yang kedua, teks non-fiksi kreatif adalah teks yang berisi cerita berupa data real yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi, contohnya novel dan puisi. Struktur teks non-fiksi terdiri dari 1. Orientasi adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema, latar belakang serta tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Berikut adalah ciri-ciri teks non-fiksi, yaitu bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Yang ketiga, mengandung makna denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Yang keempat, isi teks disampaikan sesuai dengan data yang diperoleh. Yang kelima, menggunakan bahasa ilmiah populer. Dan yang terakhir, bisa berbentuk pengembangan diri naskah terlebih dahulu. Kemudian, cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang berisi informasi yang benar terjadi di dalam kehidupan seseorang. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah paham terhadap materi mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Jika sudah, Ibu akan menyuruh kalian untuk menyebutkan pikiran utama dari setiap paragraf. Namun sebelumnya harus kalian ketahui pikiran utama paragraf itu biasanya berada di kalimat utama atau kalimat pokok, di mana para ahli menyebutkan kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan ini ada berapa paragraf? 3. Coba paragraf 1, siapa yang mau membacakan ide pokoknya? Silakan, Yorkis. Berasal dari tumbuhan. Oke teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu teman-teman mampu mengidentifikasi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya.
Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya merupakan salah satu cara manusia untuk membedakan hewan satu dengan hewan lainnya. Masing-masing jenis hewan ini rupanya juga memiliki ciri khusus yang dapat memudahkan kita untuk mengetahui suatu hewan termasuk golongan hewan apa. Nah, untuk mengetahuinya, mari simak paparan singkat berikut ini. Nah, teman-teman, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, kita akan bahas jenis hewan yang pertama, yaitu hewan herbivora. Nah, teman-teman, kelompok hewan herbivora ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini juga memiliki susunan gigi yang khas. Nah, gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Kemudian gigi ini berguna juga untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Pada umumnya, hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora banyak hidup di tempat-tempat seperti padang rumput, hutan, dan juga persawahan. Selain itu juga, hewan herbivora hidup dengan cara berkelompok dengan sesama jenisnya. Sebagian juga berkeluarga seperti gajah dengan anak-anaknya. Nah, karena hewan herbivora ini merupakan hewan yang sebagian besar jinak, maka hewan herbivora ini kebanyakan menjadi mangsa oleh hewan karnivora. Selain itu, hewan herbivora juga biasa dijadikan hewan buruan oleh manusia karena dagingnya yang enak dan baik dikonsumsi oleh manusia. Nah, teman-teman, berikut ini adalah ciri-ciri dari hewan herbivora. Yang pertama itu, makanan utama hewan herbivora adalah rumput ataupun tumbuh-tumbuhan seperti sayuran. Mereka pun mau untuk memakannya. Kemudian yang kedua, yaitu berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang ketiga, termasuk ke dalam mamalia atau hewan menyusui. Yang keempat, sebagian besar hewan herbivora hidup di darat. Yang kelima, termasuk ke dalam golongan hewan yang berdarah panas. Yang keenam, memiliki gigi geraham yang lebar. Ketujuh, sebagian besar hewan herbivora memiliki 4 kaki. Kedelapan, termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Kesembilan, memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan hewan herbivora adalah mangsa bagi hewan karnivora. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui beberapa contoh dari hewan herbivora. Contoh hewan yang termasuk kelompok hewan herbivora antara lain sapi, kelinci, kerbau, gajah, kambing, dan rusa. Sebenarnya masih banyak contoh hewan yang lainnya ya. Silahkan teman-teman bisa mencari sendiri sesuai dengan ciri-ciri hewan herbivora. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui hewan karnivora. Apa sih hewan karnivora itu? Mari simak bersama-sama ya. Hewan karnivora merupakan kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, sebagian besar hewan yang termasuk ke dalam kelompok hewan karnivora ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan karnivora ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring dan banyak mangsanya. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu sudah membuat alat peraga yang dimana di sini Ibu sebutnya tangan satwa. Di sini sudah Ibu kelompokkan hewan yang dimana berdasarkan jenis golongan makanannya. Di sini ada hewan karnivora, hewan herbivora,
kalian mengikuti dan menempel, kalian mengisi karangan yang kalian buat secara kelompok, di mana di sini kalian pilih salah satu hewan yang kalian sukai, lalu carilah informasi tentang hewan tersebut, di mana kalian menyebutkan habitat aslinya, yang kedua jenis makanannya, yang ketiga bagaimana cara hewan tersebut mendapatkan makanannya. Sekarang masing-masing kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lainnya silakan memberikan tanggapan ya. Mulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kami sudah mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ini hasilnya. Di sini ada rusa. Rusa jenis makanannya ikan, termasuk kelompok hewan herbivora. Ayam jenis makanannya segalanya, termasuk kelompok hewan omnivora. Serigala makanannya daging, termasuk kelompok hewan karnivora. Sapi makanannya tumbuhan, termasuk kelompok hewan herbivora. Kelinci termasuk kelompok hewan herbivora. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok yang pertama, kami akan mengelompokkan golongan hewan dalam berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, gorila jenis makanannya tumbuhan maupun hewan lain, termasuk kelompok hewan omnivora. Kedua, sapi jenis makanannya rumput maupun tumbuhan, termasuk kelompok hewan herbivora. Ketiga,
kelinci, jenis makanannya rumput maupun tumbuhan. Termasuk kelompok hewan dan bergerak, keempat, gajah, jenis makanannya rumput maupun tumbuhan. Termasuk kelompok herbivora. Yang kelima, harimau, jenis makanannya daging maupun hewan lain. Termasuk hewan herbivora. Yang keenam, kami akan menceritakan fiksi tentang hewan karnivora yaitu kelinci. Dulunya hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga pada ranah Eropa. Kelinci lebih menyukai suhu dingin hari pada panas. Habitat kelinci terdapat dalam berada di antara area hijau yang merupakan alam kehidupan kelinci yang sebenarnya sebagai besar. Kelinci di dunia ternyata aslinya berasal dari Eropa dan Afrika. Kelinci merupakan hewan sosial dan Baik, selanjutnya Ibu akan bacakan kesimpulan untuk pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, di mana teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan, di mana teks non-fiksi kita dapat temukan dalam artikel seperti surat kabar atau majalah. Dan dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya, di mana setiap kelompok memiliki ciri-ciri tertentu. Penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok herbivora yaitu pemakan tumbuhan, dan kelompok karnivor yang dimana pemakan daging, dan yang ketiga adalah kelompok hewan omnivor, di mana di sini adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan atau hewan lain. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menceritakan? Silakan, Riani. Benar sekali, yang sudah kita pelajari adalah tentang teks non-fiksi. Kemudian siapa lagi? Boleh kita? Benar sekali, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang kita akan memilih atau menceritakan bagaimana perasaanmu hari ini. Ya, silakan diwakili oleh anggota kelompoknya dari masing-masing kelompok untuk memilih emoticon yang ada di layar. Mulai dari kelompok 1, silakan. Ya, hebat sekali. Terima kasih Palen. Selanjutnya kelompok 2. Ya, sangat bersyukur. Kelompok 3. Silakan Salman. Ya, sangat senang. Kelompok 4. Ya, hebat sekali Hikam. Dan yang terakhir kelompok 5, silakan Arya. Ya, sangat bersyukur.
dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum.